Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kolose pasal yang ketiga, saudaraku. Dan kita akan memperhatikan satu kalimat yang terdapat di ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini. Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Saudaraku sekalian, yang pertama saya berharap semua kita menerima dan menganggap nasihat Paulus ini sebagai nasihat yang standar. Ini bukan nasihat yang berlebihan. Ini hidup Kristen yang normal. Yang normal. Jangan membuang hal ini. Ini hidup Kristen yang normal. Justru jika tidak demikian berarti tidak normal. Coba mari kita perhatikan ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kamu telah dibangkitkan, saya ingin menjelaskan dengan kalimat lain yang tidak merusak makna aslinya. Kalau kamu sudah diperhitungkan, tidak semua orang diperhitungkan. Jika mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh mereka tidak diperhitungkan. Ini orang-orang Kristen yang diperhitungkan. Orang-orang Kristen yang telah mati bagi dunia dan hidup bagi Kristus. Ulangi pembacaannya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kamu yang diperhitungkan. Terus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, kiblat kita harus diubah. Ini sama dengan apa yang sering saya kemukakan, memindahkan hati. Memindahkan hati, saudaraku. Kiblatnya harus diubah. Kalau kiblat saudara belum saudara ubah, saudara tidak mungkin menjadi orang Kristen yang baik. Tidak mungkin menjadi pengikut Kristus yang baik. Tidak mungkin bisa melayani Tuhan dengan baik, saudaraku. Kiblat jiwa kita harus diubah. Memandang segala sesuatu harus berubah. Tidak seperti ketika kita belum memindahkan kiblat kita. Kita harus benar-benar telah memindahkan kiblat kita. Dan saya beritahu kepada saudara, memindahkan kiblat ini sulit sekali. Sulit sekali. Tidak bisa kita lakukan dalam waktu singkat. Tidak bisa. Memindahkan ini seperti menggeser, saudara. Menggeser benda berat di luar kekuatan kita, di luar kemampuan kita. Tapi kita memaksa untuk menggesernya. Dan Tuhan akan mengerjakan di dalam diri kita. Kalau kita mau menggesernya, merubah kiblat. Saya tahu banyak saudara adalah orang-orang yang sangat baik. Bukan hanya baik, sangat baik. Bahkan turut mengambil bagian dalam pelayanan. Dan serius mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi saudara tidak serius berani memindahkan kiblat saudara. Pindahkan kiblatmu. Seriuslah. Cari perkara yang di atas, bukan di bumi. Ini memindahkan kiblat, saudaraku. Terus? Pikirkanlah perkara yang di atas,
bukan yang di bumi. Oke. 3. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, hidup yang tersembunyi di dalam hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudaraku sekalian, hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa maksudnya ini? Tuhan menciptakan bumi ini, saudara, sangat sempurna. Atau kalau kata sangat dianggap berlebihan, kita gunakan kata sempurna. Sempurna. Berarti tidak ada yang lebih sempurna. Satu hal ini yang mungkin kita selama ini tidak memikirkannya dengan serius, bahwa apa yang diciptakan Tuhan hari ini itu benar-benar sempurna, terbaik, yang Tuhan sendiri menikmatinya. Yang Tuhan sendiri menikmatinya. Jangan Anda pikir Tuhan tidak menikmati. Tuhan sendiri menikmatinya. Indahnya pantai, harmoni warna antara laut, langit, dan gunung, dan hutan, ya. Air terjun, udara sejuk, everything. Hukum-hukum, tatanan, ya. Siklus kehidupan, hewan, tumbuh-tumbuhan, indahnya bunga, warna-warni, kupu-kupu, apapun, everything yang Allah create itu terbaik, sempurna, dan Allah sendiri menikmatinya. Allah sendiri menikmatinya sebagai karya terbaik, Bapak. Kalau saya ditanya apakah ada dunia lain selain bumi ini, saya tidak bisa menjawab. Tapi kalaupun ada, itu nggak ada pengaruhnya untuk kita. Tetapi Alkitab tidak pernah mengisyaratkan hal itu. Tidak ada indikasi adanya dunia lain yang Allah ciptakan. Maka saya cenderung mengatakan tidak ada. Kalau ada, itu surganya Bapak atau surga tempat Allah Bapak pernah menciptakan Lucifer yang jatuh itu. Yang saya tahu bahwa Allah menciptakan bumi ini dengan sangat baik, sempurna. Dan Allah menikmati keindahannya. Allah menikmati keindahannya. Padahal bumi yang diciptakan Tuhan ini masih mentah. Pada waktu Allah berkata sungguh baik, sungguh amat baik, itu masih mentah loh. Jadi manusia akan membuat kreasi yang tak terbatas. Sampai Tuhan akan selalu berkata baik, baik. Karena landasannya Allah buat, materinya Tuhan buat, kecerdasan pun Allah berikan, saudaraku sekalian. Jadi sungguh baik. Allah ciptakan bumi ini sempurna sekali. Sempurna. Tuhan pun menikmatinya. Ingat kalimat ini, Tuhan pun menikmatinya. Jika tidak, Tuhan tidak akan mengatakan baik. Tuhan punya nilai-nilai estetika yang bisa merasakan keindahan itu. Dan kemudian Tuhan bisa mengatakan baik. Nah, kalau sampai bumi ini begitu baik, maka manusia pun juga bisa menikmatinya. Manusia pun juga bisa menikmatinya. Menikmati keindahan bumi ini dan hukum tatanan yang Tuhan ciptakan. Belum seni, ya. Dan berbagai aspek bidang lain dalam realitas hidup yang indah, yang baik, saudaraku sekalian. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat rusak semuanya. Menjadi rusak. Jelas bumi terkutuk, menumbuhkan onak dan duri. Lalu bumi tidak mungkin bisa dinikmati maksimal, walaupun sekarang kita menikmati sisa-sisa dari keindahan itu. Maaf kalau kata sisa dianggap berlebihan. Tapi pasti tidak seindah seharusnya. Karena banyak faktor. Yang nanti kita akan lihat faktornya. Yang kedua, saudaraku sekalian, manusia sendiri rusak. Manusianya juga rusak. Dengan rusaknya karakter manusia, tidak mungkin bisa menikmati keindahan ciptaan itu secara baik, secara benar, atau secara maksimal. Amin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalaupun bumi tidak terkutuk, kalaupun masih memiliki keindahan yang seperti semula Allah ciptakan,
tidak mungkin bisa dinikmati karena subjek yang menikmati keindahan itu sudah rusak. Egoisme, ya, dan lain sebagainya di sini. Karakter manusia rusak. Karakter manusia yang rusak tidak mungkin bisa menikmati maksimal ciptaan Allah. Karena manusia rusak sebagai pengelola bumi, maka bumi menjadi tandus karena kelakuannya. Betul? Iya. Tuhan menghukum dengan tumbuhnya onak duri dan manusianya sendiri tidak bisa mengelola dengan bijaksana. Oke? Jadi bertumbuk-tumbuk, saudaraku. Yang ketiga, kita tidak mungkin bisa menikmati bumi karena apa? Sementara. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Lebih baik nggak ada kemesraan daripada kemesraan tapi berlalu. Jadi sakit kan, saudaraku? Betul? Lebih baik tidak pernah melihat keindahan daripada melihat keindahan tetapi sesaat. Ganjel. Yang keempat ada lagi. Karena ketidakadilan. Distribusi yang tidak seimbang. Bagaimana kita bisa bahagia? Oke, Anda bisa menikmati keindahan bumi maksimal. Secara ekonomi you baik, tubuh sehat. Kalau Anda lihat orang lain menderita, bisa? Anda bisa makan enak sementara orang kelaparan? Tidak bisa. Sehingga bumi ini tidak lagi menjadi tempat hunian yang baik, saudaraku sekalian. Tuhan menciptakan bumi sempurna dan Tuhan sendiri menikmatinya. Pasti Tuhan tidak berlaku licik. Dia menciptakan satu bumi dengan kualitas 2. Dan Tuhan memperhitungkan bumi ini akan terkutuk. Lalu Tuhan akan menciptakan bumi lain yang lebih baik. Nah, kalau Tuhan mempersiapkan kita bumi yang lebih baik, maksudnya lebih baik dari bumi yang sudah jatuh. Oke. Ini harga mati ini. Kebenaran ini tidak bisa diubah. Ini benar. Pasti begitu. Pasti begitu. Tuhan sendiri menikmatinya. Sungguh baik. Dia melihatnya lalu baik adanya. Dia menikmati. Sungguh amat baik. Pasti Tuhan menikmatinya. Tuhan sendiri menikmatinya. Nah, kalau Tuhan sendiri bisa menikmati, kita juga bisa menikmatinya. Kalau nonton TV, istri saya tahu. Saya pasti ke Discovery Channel, terus binatang-binatang, terus travel-travel gitu. Bangunan bagus-bagus, hutan-hutan gitu. Kagum ya, lihat keindahan Tuhan. Aneka burung, aneka ikan-ikan. Lalu dunia binatang yang begitu menakjubkan gitu. Penciptanya pasti luar biasa ini. Warna-warna bunga. Waduh, luar biasa. Tuhan pun menikmatinya. Nah, saya mau katakan satu kalimat. Satu hari Tuhan akan menikmati bersama kita. Itu yang saya mau ngomong sebenarnya. Bumi ini menjadi rusak. Tidak bisa dinikmati karena menumbuhkan onak dan duri. Manusianya juga rusak. Dengan karakter yang rusak tidak bisa menikmati ciptaan Allah dengan maksimal. Betul? Lalu sementara lalu ketidakadilan. Karena dosa. Distribusi yang tidak adil. Pembagian yang tidak merata. Sementara ada orang bisa berlimpah, yang lain tidak bisa makan. Anda bisa makan enak nggak kalau lihat di Ethiopia orang kurus kering, dikerubutin lalat. Agak sulit kita bisa bahagia, saudaraku. Nah, bagaimana kita bisa makan enak sementara orang sedang menuju kegelapan abadi? Dan mereka tidak tahu bahwa ada kekekalan di balik kehidupan hari ini. Bagaimana kita bisa tidur nyenyak di atas tempat tidur yang empuk, ruangan ber-AC. Lalu kita tidak pernah memikirkan orang-orang yang hidup dalam penderitaan di banyak tempat. Oleh sebab itu kita memilih langit baru, bumi baru. Kita memilih langit baru, bumi baru. Dan saya mau tegaskan bahwa langit baru, bumi baru sama seperti bumi yang diciptakan Tuhan hari ini. Hanya tidak ada dosa dan kejahatan, nggak ada kutuk. Karakter manusia diperbaiki. Dan yang diperkenalkan masuk di sana adalah orang yang dilayakkan tinggal di sana. Dan nilainya kekal lalu keadilan. Baru bisa nyaman kita. Kalau saudara tidak mau mengerti hal ini, memang Anda bukan manusia yang patut dimuliakan bersama Tuhan. Nggak patut.
Mau diapain juga terbatas, saudara, dunia ini. Mau diapain juga kita tidak akan bisa menikmati maksimal ciptaan Allah karena karakter kita bukan karakter yang sempurna. Dan ingat, sementara, saudaraku. Ini yang paling sedih tuh. Dulu kalau lihat orang kaya, sukses, yang tiap bulan dia punya penghasilan bisa bukan hanya ratusan juta, bisa miliar. Lalu kita berpikir begini, hebat nih orang, betapa untungnya dia. Sekarang kita berpikir beda, saudara. Betapa tragisnya ketika harus meninggalkan semua yang dia telah miliki. Kalau orang tidak punya apa-apa, saudara, dia pergi meninggal dunia, nggak ada yang dia tinggal. Memang nggak punya apa-apa. Tapi kalau punya banyak, tragis, saudara. Tragis. Coba Bapak Ibu yang nggak punya banyak, Bapak Ibu renungkan bahwa segala sesuatu harus kita tinggalkan. Tuhan menciptakan langit baru, bumi baru yang keindahannya dan mekanismenya dan hukum-hukumnya dan keindahannya sama dengan bumi yang pertama. Jangan mikir di sana hanya nyanyi-nyanyi seperti di asrama lalu tidur makan lagi, tidak. Kita akan mengelola bumi baru, langit baru. Kita akan mengembangkan teknologi di situ. Kita akan makan dan minum physically. Kita akan masuk dalam kerajaan yang ada tatanannya. Kita akan memiliki rumah, kita akan memiliki aktivitas. Kita akan pergi ke banyak tempat yang indah-indah. Kita bisa kongko-kongko, duduk sampai jauh malam. Kita ngobrol sambil memuji-muji Tuhan. Kita akan bersahabat. Kita akan kelola bumi yang langit yang baru. Wah, itu indah sekali, saudara. Luar biasa. Betapa sempurnanya tatanan Tuhan nanti itu. Di mana Tuhan Yesus akan dirajanya. Ya. Itulah yang dikatakan hidup penuh pengharapan itu di situ tuh, saudaraku. Itu maksudnya. Tidak begini, nggak ada pengharapan. Makanya banyak orang berpikir mati seperti terbuang. Karena nggak jelas. Jeglek lalu masuk dunia lain yang aneh. Nah, kenapa surga yang menjadi tujuan hidup manusia seperti terselubung, seperti tersembunyi, seperti misteri. Anda bisa bayangkan nggak betapa konyolnya Tuhan, ya, tidak memberitahu kepada kita sesuatu yang penting harus kita tahu. Yang di sana kita abadi. Kalau Tuhan sembunyikan itu hal, kita seperti nggak punya pengharapan dong. Tuhan nggak sembunyikan. Seperti inilah. Jelas nak, seperti ini. Kamu mau dunia macam apa sih? Kamu mau dunia macam apa yang membuat kamu bahagia? Coba. Kalau jujur, anak akan menjawab begini. Seperti ini, Pak. Seperti ini. Seperti ini Tuhan. Tapi nggak ada dosa. Aku punya keluarga, aku punya saudara. Aku punya sahabat. Anda bisa nggak menikmati hidup seperti hari ini? Hanya tentu kita tidak hanyut di sini karena ini bukan tujuan kita. Seorang bapak nanya sama saya, Pak, untungnya apa ke surga? Saya jawab, apa senangnya hidup di dunia? Coba hayati penderitaan. Sakit, ditindas orang, ditinggal orang yang dicintainya. Iya Pak, baru 2 bulan ini istri saya meninggal. Masih kecil, masih SD anaknya. Tragis kan? Kita kalau berpisah dengan orang yang selama ini hidup bersama yang kita kasih, tragis, saudaraku. Tragis. Kita tidak mau punya dunia seperti itu. Kita mau punya dunia kan bersama-sama terus. Coba kalau kita pas makan bareng lagi seru-serunya. Aduh, udah malam kita mesti pisah. Dah, rasanya masih ingin sama-sama kan? Nanti di kerajaan Bapa di surga kita bisa sama-sama. Tapi mesti tertib juga hidup. Kita akan kuasai wilayah-wilayah yang tidak ada batasnya. Tak terbatas. Planet-planet yang luas yang tak terbatas di mana ada kehidupan. Tidurnya nyenyak. Makan enak. Kerja menggunakan fisik, metabolisme tubuh yang berjalan dengan baik. Lidah yang bisa mengecap makanan. Itu keindahan. Itu keindahan. Tidurnya, itu keindahan. Semua dinikmati. Kalau di surga kita nggak pernah tidur siang terus. Mata melek terus, nyanyi terus. Bukan kita itu nggak mau nyanyi. Ada saatnya begitu. Ada saatnya menghadap istana. Biasanya pejabat-pejabat tingginya yang menghadap istana. Saudaralah yang diharapkan akan menghadap istana itu. Yang menderita bersama Tuhan Yesus. Makanya kita mesti memilih itu. Nah, hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus. Yang memikirkan perkara yang di atas orang yang memilih langit baru, bumi baru. Ini serius loh. Anda jangan duniawi. Anda jangan takut miskin. Anda jangan takut miskin. Anda nggak akan miskin. Miskin itu relatif. Anda pasti dipelihara Tuhan. Asal ada tanggung jawab.
Jangan kampungan. Ya. Kalau Anda pelayan-pelayan jemaat seperti saya ini, jangan cari keuntungan sedikit pun, apalagi materi dari pelayanan. Jangan cari keuntungan sedikit pun. Ingat ini. Jadilah anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Ini serius. Langit baru, bumi baru. Kita pilih ini. Hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Pikiranku tertuju kepada langit baru, bumi baru. Kiblatku kuarahkan ke sana, nggak ke tempat lain. Aku hanya punya satu dunia, yaitu melayani Tuhan. Hartaku tidak berarti sama sekali kalau untuk kepentingan Tuhan. Bahkan nyawaku, aku serahkan dengan rela untuk kepentingannya. Sampai apapun yang saya punyai. Nyawa kita pun kita mau taruh kok. Kiblat kita udah kerajaan surga. Kalau kita lihat kekekalan yang begitu dahsyat, kita juga takut, Pak. Kalau sampai kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu mengerikan, saudaraku. Licik jahat kita itu nggak tersembunyi di mata Tuhan. Tapi tulus dan cinta kita yang tulus pun tidak tersembunyi di mata Tuhan. Nah, kita pilih tulus dong, amin. Pilih tulus dan cinta dong daripada licik dan jahat. Jangan berbuat salah lagi. Ayo kita hidup benar. Tulus buat Tuhan. Beri nilai tinggi dia di atas segala-galanya. Ayo. Kerja keras. Jaga kesehatan. Hemat. Dan boroslah untuk Tuhan. Untuk kepentingan Maharaja ini. Sebenarnya Tuhan gak butuh kita, saudara. Kita yang butuh Tuhan. Bukan butuh karena kita punya persoalan. Kita butuh tempat untuk bisa mengabdi dan melayani Tuhan. Kita perlu tempat untuk mengabdi melayani Tuhan. Karena memang kita diciptakan untuk itu, saudaraku. Kalau perlu kita yang bermohon-mohon. Kita yang ngemis sama Tuhan. Tuhan, pakai aku. Tempatkan aku di tempat di mana aku bisa mengabdi dan melayani Engkau. Buat aku tidak mencintai dunia. Kalau ada bagian hidupku yang masih kusisakan untuk diriku sendiri, ambil Tuhan. Kalau perlu Engkau paksa aku menyerahkannya. Jangan sombong. You mau ngapain hidup ini? Jangan sombong. You are nothing, right? You are nothing. Anda itu bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Jangan sombong. Rendahkan dirimu. Dan temukan kiblatmu. Tuhan kok kiblatku, Tuhan. Sehingga Anda itu sudah mati sebelum mati. Ini memang tidak gampang. Tapi kita pasti mati kok, Bu. Amin. Kita nggak bisa menghindari maut itu, saudaraku. Jangan berkata, oh aman-aman, masih aman, masih jauh. Saudara, memang masih jauh. Tapi kalau hatimu keras, engkau tidak pernah bisa berkiblat kepada Tuhan. Karena engkau dikunci berkiblat pada dunia ini. Apa kebanggaanmu? Bisa jadi orang kaya, naik mobil bagus, punya perhiasan, terhormat. Apa bangganya, saudaraku? Kalau itu hanya sesaat, saudaraku. Berbicara ini bukan membuat saudara jadi pesimis hidup, tidak kerja keras, lalu tidak realistis berpikir. Wah, kita harus realistis berpikir. Cerdas kerja keras. Berpikir realistis. Hidup di tengah-tengah masyarakat dengan bijaksana, saudaraku. Nah, itulah hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Lalu ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Hidup kita hidup sevisi dengan Tuhan. Kita hidup seirama dengan Tuhan. Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri. Terus? Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Nah, baru kita ketahuan, saudaraku. Kita sih sebenarnya bukan serakah mau jabatan, saudaraku. Tetapi tidak bisa dihindari kalau orang setia kepada Tuhan itu. Ya, dia akan diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Kita akan diangkat Tuhan, saudaraku. Ini ada rombongan besar. Diangkat. Anda jangan tertinggal di sini. Anda yang hari ini petentang, you are nothing, right? Jangan macam-macam deh. Ini di lautan api. Kalau Anda nggak diangkat, waduh,
Tidak ada kata yang bisa mewakilikan itu kecuali ratap tangis dan kertak gigi. Ini lautan api, danau api. Ini serius akan terjadi, saudara. Kita mau diangkat. Kita mau diangkat, saudaraku. Nih, ke langit baru, bumi baru. Jangan sampai Anda terbuang. Daniel, kekasih Tuhan, dalam tulisannya di Daniel 12 ayat yang kedua, bahwa semua orang akan dibangkitkan dengan tubuh kekal, tubuh abadi. Sebagian masuk kehinaan kekal, sebagian masuk kemuliaan kekal. Anda harus masuk kemuliaan kekal itu. Saudara harus cepat-cepat bertobat. Keluar dari cara hidup saudara yang salah, gaya hidup saudara yang salah. Bersahabat dengan orang yang tidak takut Tuhan harus mulai dihindari. Reuni-reuni yang gak perlu harus ditinggalkan. Kelabing-kelabing harus ditinggalkan. Kesibukan yang gak perlu tinggalkan. Cari Tuhan, kejar Tuhan, buru Tuhan. Orang yang hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah ada orang-orang yang menjadikan Tuhan Yesus pelabuhan atau perhentian. Berhenti dari segala keinginan, berhenti dari segala ambisi, dan pancangkan pikiranmu ke langit baru, bumi baru. Kalau hari ini kita kuliah, kita berkarir, kita cari nafkah, semua itu dalam rangka karena kita mau mengabdi kepada Tuhan. Semua itu dalam rangka karena kita mau mengabdi kepada Tuhan. Tidak tujuan yang lain. Harus rela hidup tidak wajar seperti anak dunia. Tapi ingat pesan saya, harus selalu kelihatan sama. Harus kelihatan sama, wajar. Jangan aneh-aneh, jangan yang boten-boten. Wajar saja. Kelihatannya, dalamnya. Nah, kalau saya perhatikan bagaimana komunitas Kristen hari ini, kalau khotbah Tuhannya menyentuh jiwa saja, kayak pengembangan kepribadian, pembinaan kepribadian, aktualisasi diri. Sedih saya. Yang begitu masuk gudang dunia ini. Yang begini nih loh. Yang udah bottomless, not bottom line, bottomless. Nggak ada dasarnya, habis-habisan, nggak bottom line. Nangkep maksudnya? Nggak berdasar lagi. Kita udah bottomless, not bottom line. Jangan punya kesenangan apapun. 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 Tuhan dan kerajaannya kesenanganku. Oleh karenanya aku melakukan pekerjaan Tuhan ini. Jadi tidak boleh terganggu yang datang banyak atau sedikit. Kita punya misi ke daerah atau enggak. Enggak perlu, enggak masalah itu. Semua yang kita lakukan hanya dalam komando Tuhan saja. Dihormati orang boleh, enggak dihormati, enggak apa-apa. Gitu saudaraku. Apalagi bapak-bapak yang usia di atas 55 tahun, di atas 60 tahun. Waduh Pak, ini udah masa krisis buat bapak-bapak. Buat ibu-ibu, you mau cari apa lagi? Yang sudah 50 tahun lah, yo kayak saya begini, kita mau nyari apa lagi saudaraku sekalian? Mau nyari apa lagi saudaraku? Kita sih kalau boleh usia sepanjang-panjangnya supaya kita boleh investasi untuk kerajaan Allah ya saudaraku. Tapi kalaupun harus singkat umur, enggak apa-apa. Ayo kita giring sungguh-sungguh orang masuk kerajaan Allah Bapa. Dunia bukan rumah kita. Jangan membuat jemaat betah di bumi. Ingat, khotbah kita tidak boleh membuat orang betah di bumi. Khotbah yang benar membuat orang tidak betah di dunia. Harus membuat orang tidak at home di bumi. Tidak mencari keuntungan apa-apa dari Tuhan. Kecuali memberi keuntungan kepada Tuhan. Sebab kita punya Tuhan sudah untung. Amin. Udah gak cari keuntungan yang lain. Punya Tuhan sudah untung. Carilah Tuhan. Temukan tempat saudara untuk mengabdi kepada Tuhan itu di mana. Ya. Seriuslah saudaraku sekalian. Ngototlah, nekatlah saudaraku. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Kembali kita baca ayat ini saudaraku. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saya sungguh mengajak saudara. Seperti saya juga memaksa diri saya dan mengajak diri saya. Ayo kita ke sana saja. Ayo kita ke sana saja. Betapa indahnya saudaraku. Coba ulangi. Ayat 3.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. Kita dibangkitkan bersama dengan Dia. Harus punya spirit yang sama dengan Tuhan Yesus. Punya arah yang sama dengan Tuhan Yesus. Yang punya gaya hidup sama dengan Tuhan Yesus. Yang punya kiblat yang sama dengan Tuhan Yesus. Kalau enggak, percuma jadi Kristen. Saya tahu Anda ini kan lama jadi pedagang, ya, lama berkarir, hidup di tengah-tengah orang yang materialistis, yang gila hormat, yang macam-macam. Rubahnya susah. Tapi Anda harus berubah. You akan mati. Bumi akan terbakar di lautan api. Anda mau pilih apa? Mau Firdaus di bumi atau Firdaus di langit baru, bumi baru? Terus? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak sementara. Terus? Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ya, saudaraku. Kan kalau bicara begini nih kayak bahasa agama nih gitu. Filosofinya itu filosofi orang beragama yang sudah tidak realistis berpikir seperti pemimpi. Oleh sebab itu, yuk kita buktikan kita bukan seperti orang-orang yang fanatik buta atau fanatik bodoh. Kita kerja keras, kita kerja rajin, kita punya pola makan yang baik, ya toh? Pola hidup yang baik, kita maksimalkan potensi yang ada, tapi hati kita tertaruh di kerajaan surga. Waduh, itu hebat, saudaraku. Amin. Jangan beri kesempatan pikiranmu tertuju kepada perkara dunia. Jangan beri kesempatan. Ganti mobil lah, ada saatnya ganti-ganti. Kalau enggak usah mikir, duh enak ya punya mobil, jangan. Aduh kalau punya rumah pribadi, jangan. Aduh, kalau rumahnya lebih besar, jangan. Punya, beli. Nggak punya, nggak apa-apa. Kenapa kita mesti pusing untuk hal seperti itu? Mungkin Anda berkata, ya Pak Eras kan udah punya. Saya kalau mau punya, saya mau punya lebih terus. Jadi kita nggak pernah puas. Paham nggak, saudara? Semua orang punya naluri begitu. Sinful nature. Kodrat dosa seperti itu. Jangan. Matikan itu. Bukan berarti lalu Anda jadi miskin, nggak bisa punya mobil, nggak bisa ganti mobil, nggak bisa punya rumah, memperluas rumah. Bukan berarti tidak. Kalau Tuhan pandang itu perlu ada jalan nanti. Itu bukan masalah sama sekali. Jangan jadikan masalah. Apalagi kalau soal kedudukan, kehormatan, apalagi. Udah jangan. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita tuh kalau jujur ngomong ya, ngurusi diri sendiri. Buat berkenan di hadapan Tuhan saja sudah setengah mati loh. Betul nggak? Nggak usah mikir yang begitu-begitu. Bagaimana aku berkenan itu sudah setengah mati loh. Oke, saya aja deh. Bagaimana aku berkenan di hadapan Tuhan itu sudah setengah mati, saudaraku sekalian. Karena karakter kita itu sudah karakter yang rusak. Lebih suka menyenangkan diri sendiri. Lebih senang dihormati, nggak mau dirugikan, nggak mau dihina. Mau dianggap penting. Mau hidup wajar seperti orang lain. Nggak gampang. Kok sempet-sempetnya lo mikir perkara dunia. Kalau kita berkata asal dan makan pakaian cukup. Itu bukan mengajar Anda jadi orang miskin. Mengajar Anda untuk bersyukur berpada dengan apa yang ada. Saatnya Anda akan lepaskan semua kok. Dan percayalah bahwa Tuhan akan pasti memfasilitasi saudara. Karena Alkitab berkata, Bapamu tahu kamu membutuhkan semua itu. Bapamu tahu. Pasti. Jadi tidak ada alasan untuk kita khawatir. Tapi bukan berarti lalu kita jadi malas, tidak bertanggung jawab. Ingat ini. Sebenarnya sudah jelas sekali. Ya, Tuhan berkata itu jelas sekali. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Ya, tapi kan kita butuh. Oke. Kebutuhan dan keinginan different. Tapi kita butuh, oke. Tapi jangan menyamakan kebutuhan dengan keinginan. Dan ternyata apa yang Anda butuhkan itu citra diri. Kepuasan diri, keserakahan. Itu bukan berasal dari Bapa. Saya bukan anti orang kaya, bukan melawan orang kaya dan melarang Anda kaya, bukan. Kalau bisa Anda jangan kaya. Lebih kaya lagi, itu maksud saya.
Anda lebih efektif buat Tuhan. Betul? Seorang kondektur bisa dipakai Tuhan, tapi direktur lebih efektif. Lebih efektif. Kalau Tuhan berkata asal dan makan pakaian cukup, itu bukan mengajak kita jadi miskin, tapi Tuhan mengendaki kita tidak serakah. Kalimat ini dianggap berlebihan, padahal saudaraku, kalau saudara dan saya nanti lihat kekekalan, lihat api yang menyala ini, aduh, betapa kita mengharapkan suara yang lebih keras dari kalimat itu. Asal dan makan pakaian cukup. Apakah ada kalimat yang lebih keras dari itu ya Pak, untuk menyadarkan saya? Kalau Anda lihat kekekalan itu. Pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Wah, itu kalimat kalau ada yang lebih keras, coba cari yang lebih keras untuk menyadarkan kita. Puji Tuhan kalau Anda sudah sadar. Jangan sampai Anda masuk tempat itu lalu Anda pukul kepala dan berkata, kenapa aku tidak bertobat? Rata tangisan, kertak gigi. Anda marah. Tidak mungkin Anda berani marah kepada Tuhan. Anda pasti marah kepada diri sendiri. Daripada marah nanti, marahlah sekarang. Kenapa kamu tidak mau bertobat? Kenapa kamu mau bangun pagi berdoa? Kenapa kamu tidak melangkahkan kaki? Kenapa kamu tidak mau melangkahkan kaki untuk mendengar suara kebenaran? Kenapa hajar dirimu sekarang? Salibkan dirimu sekarang. Jangan ratapi dirimu nanti. Tangisi dirimu kata Tuhan Yesus sekarang ini. Jangan sampai Anda pukul kepala lalu berkata, kenapa aku tidak bertobat? Waduh, itu tidak ada kalimat yang bisa menggambarkan kedahsyatan keadaan itu, saudaraku sekalian. Tidak ada. Itu keadaan paling mengerikan, saudaraku sekalian. Dan hari-hari ini saya menyampaikan kepada saudara satu pernyataan. Hidup ini seperti mimpi. Coba hayati apa yang saya katakan. Tolong, jangan hanya mendengar. Hayati dengan benar. Sebab saya dikuatkan, diteguhkan, dan dihibur lewat perkataan itu. Ketika saya susah hati, itu penghiburan yang saya terima. Hidup ini seperti mimpi, Erastus. Kalau kamu menoleh, ya singkat. Ya, kita tidak bisa masuk lagi. Begitu kita mati, jebret. Detik pertama kita noleh, kita tidak bisa masuk lagi loh. Kayak mimpi hidup ini. Artinya seperti kita ketika mimpi, kita tidak bisa masuk mimpi lagi kan? Tidur lagi biar mimpinya disambung. Ya bisa juga disambung, tapi Anda nggak bisa memaksa untuk masuk mimpi itu. Itu mimpi, ya mimpi. Dan mimpi kita sekarang ini waktu kita masih hidup tidak mempengaruhi realitas kita. Realitas hidup kita. Tetap hidup kita hari ini yang seperti mimpi, just like. Seperti mimpi ini bisa menentukan kekekalan. Buatlah mimpi seindah-indahnya. Create mimpi seindah-indahnya. Jangan mimpi buruk. Apa artinya mimpi buruk? Kalau sekarang kita hidup sembrono, kita tidak mau taat kepada Tuhan, kita tidak mau dengar-dengaran, Anda buat mimpi buruk. Dan itu menentukan keadaan kekal saudara. Menentukan keadaan kekal saudara. Kadang-kadang, ya cepat-cepat Tuhan buktikan apa yang saya katakan ini Tuhan. Tapi terus terang saya juga tidak terlalu berani begitu. Kenapa? Karena saya masih merasa bahwa pekerjaan ini masih besar. Tidak boleh egois kita. Kok nggak mau berupaya? Wah Tuhan buktikan, tunjukkan tuh. Buktikan yang saya katakan ini benar. Gitu. Kan jadi rusak juga kita. Egois juga itu. Ada waktunya saudaraku. Biar waktu makin panjang dan makin banyak orang diselamatkan. Amin.